Bab 531, Masalah berduri dari miasma kebingungan surgawi. Ada rasa percaya diri yang tak terbantahkan dalam nada suara Jiang Chen. Meskipun Ling Bier bertindak sedingin es, dia bukan orang yang berhati dingin. Meskipun Jiang Chen telah membuatnya nyaman, kecemasan masih tertulis di wajahnya. Meskipun dia ingin menyembuhkan penyakit ayahnya, dia tidak ingin melibatkan orang yang tidak bersalah dalam prosesnya. Khususnya pria baik seperti Jiang Chen yang tidak mengatakan apa-apa tentang pembayaran, langsung bekerja mendiagnosis pasien. Bagaimanapun, bahkan Penatua Yunni tidak berani menggunakan kesadarannya untuk menyelidiki miasma. Ling Bier tetap di tempatnya ketika dia melihat Jiang Chen sudah memperluas kesadarannya. Dia ingin menghentikannya, tetapi takut dia akan merusak segalanya jika dia membuat gangguan. Kecemasan dan kekhawatiran memenuhi wajahnya yang menawan saat dia membeku di tempat. Tetapi ketika dia melihatnya berdiri di sana, terlihat sangat tenang, hatinya yang resah mulai perlahan-lahan menjadi tenang. Dia akhirnya berdiri di samping, dengan hati-hati memusatkan perhatiannya pada proses. Dia belum pernah berdiri begitu dekat dengan seorang pria sebelumnya dalam hidupnya, atau mengamati seorang pria muda dengan gravitasi seperti itu. Pada saat itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa meskipun pemuda ini hanya 1 tahun lebih tua darinya, ada kemantapan dalam gerakannya yang langka untuk usia mereka. Dia memiliki sikap master yang hebat, sesuatu yang dia hanya pernah rasakan dari sekte kelas berat seperti Elder Yunni. Dia sangat tercengang, dan bahkan gunung beku yang merupakan emosinya menunjukkan tanda-tanda mencair, ketika gelombang kecil yang hampir tidak terdeteksi beriak di atasnya. Jika ada ahli pil muda lainnya yang memutuskan untuk menyelidiki kesadarannya dengan terburu-buru, Ling Bier mungkin berpikir bahwa dia mencoba menjilat dia dan saudara perempuannya, dan akan segera menghentikannya. Namun seiring berjalannya waktu, dia merasa bahwa Jiang Chen benar-benar yakin dengan apa yang dia lakukan. Jiang Chen membuka matanya 15 menit kemudian dan menarik kembali kesadarannya. Adik laki-laki Jiang Chen, Ling Bier memanggil dan tiba-tiba teringat, Jiang Chen ini 1 tahun lebih tua darinya. Bukankah itu menempatkan dirinya di atas alas jika dia masih memanggilnya adik laki-laki? Jiang Chen mengangguk dengan alis yang sedikit berkerut. Kakak Bier, miasma ayahmu memang kompleks. Ada banyak jenis miasma, dan akan mudah ditangani jika hanya ada 1. Namun, ada 4 jenis miasma yang berbeda dalam tubuh ayahmu, dan mereka telah berinteraksi dan berasimilasi satu sama lain selama bertahun-tahun. Mereka tampaknya telah mengembangkan ribuan bahkan puluhan ribu tautan di antara mereka, dan akan sangat sulit untuk mengupasnya kembali, lapis demi lapis. Dia tidak mencoba menakut-nakuti Ling Bier atau menjadi alarmis. Jika diagnosis ini dibuat dengan benar ketika pasien terkena 4 miasma, sebelum mereka mulai berbaur satu sama lain, maka penyembuhan akan lebih mudah ditentukan berdasarkan gejalanya. Tetapi sekarang setelah semuanya berkembang hingga titik ini, sementara tidak dapat dikatakan bahwa tidak ada harapan untuk penyembuhan, prosesnya akan menjadi sangat rumit. Racun miasma itu seperti kepompong ulat sutra, setiap helai terjalin satu sama lain. Hal yang sama berlaku untuk bagaimana miasmas berinteraksi satu sama lain. Tingkat kesulitan untuk menyembuhkan racun ini baru saja meroket, dan seperti mengurai sutra dari kepompong, tidak ada kesalahan. Jika bahkan detail sekecil apapun diabaikan, miasma akan bereaksi dan mungkin mendorong pasien ke titik tidak bisa kembali. Wajah Ling Bier meredup saat mendengar kata-kata Jiang Chen. Apakah itu berarti tidak ada harapan untuk menyembuhkan miasma? Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Ada harapan, tetapi sangat sulit dan prosesnya sangat kompleks. Kondisi berbahaya bisa berkembang kapan saja. Dia tidak menarik ketegangan saat dia dengan sungguh-sungguh menjelaskan situasinya dengan sangat rinci. Ling Bier sangat cerdas dan dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya setelah penjelasannya. Pertama, miasma ayahnya sulit disembuhkan, tetapi masih ada harapan. Prosesnya akan sulit dan bisa gagal kapan saja, sehingga situasinya lebih buruk. Selain itu, sejumlah besar waktu dan usaha, serta ketelitian yang ekstrim diperlukan untuk penyembuhannya. Bahkan kesalahan sekecil apapun tidak akan ditoleransi. Jiang Chen, jika saya mencoba menyembuhkan papa saya, menurut Anda apa peluang sukses saya? Ling Bier merasa bahwa terlalu banyak meminta Jiang Chen untuk menghabiskan begitu banyak waktu dan usaha untuk menyembuhkan ayahnya, jadi dia ingin melakukannya sendiri. Meskipun dia merasa ada kesenjangan dalam kemampuan antara dia dan Jiang Chen, bagaimanapun juga dia masih jenius pil Dao dari generasi muda. Jiang Chen tersenyum sedih.
Jika saya harus berbicara jujur, peluang Anda hampir nol. Ling Bier dimulai. Mengapa demikian? Karena kamu tidak bisa menggunakan kesadaranmu untuk memasuki pikiran ayahmu dan mengamati miasma. Anda tidak akan bisa mengupas lapisan racun dengan cara ini. Petik 2. Ini bukan taktik menakut-nakuti, tapi kebenaran yang jujur. Jika bukan karena lapisan ganda asuransi Jiang Chen dalam bentuk garis keturunan Golden Cicada dan metode unik untuk menghindari racun, dia tidak akan pernah berani dengan terburu-buru memperluas kesadarannya. Adapun untuk benar-benar menyembuhkan racun, waktu dan upaya yang dibutuhkan setidaknya 100 kali, atau bahkan 1000 kali lipat dari yang dia habiskan untuk diagnosis. Jiang Chen tidak mengantisipasi bahwa racun Ling Su akan sekompleks ini. Kebanyakan miasma dapat disembuhkan melalui penargetan gejala setelah diagnosis yang tepat dibuat. Tapi miasma Ling Su adalah produk dari 4 racun yang berbeda. Dia masih bisa menargetkan gejalanya jika mereka tidak menyatu, tetapi sekarang setelah mereka melakukannya, kesulitan yang terlibat baru saja meningkat ke liga yang berbeda. Ini seperti melihat beberapa helai tali. Mereka mudah diatur jika dikumpulkan dalam untaian tunggal. Tapi begitu serat dan benang mereka kusut berantakan menjadi bola, itu tidak akan lebih mudah untuk diurai daripada Gordian Knot. Mengurai racun juga memiliki tantangan tambahan bahwa kesalahan apapun dapat membahayakan nyawa pasien. Dengan kultivasi Ling Bier, dia mungkin memiliki peluang 20 hingga 30% jika dia tahu bagaimana menghindari keracunan dirinya sendiri, tetapi miasma bukanlah sesuatu yang bisa dia hindari. Satu-satunya hasil jika dia mencoba mengobati ayahnya adalah dia juga terinfeksi. Ling Bier tahu bahwa ini bukan Jiang Chen yang mencoba menakutinya. Bahkan Penatua Yunni tidak berani menyelidiki racun ini. Jika dia mencoba, dia kemungkinan akan terinfeksi segera setelah dia meningkatkan kesadarannya. Hanya seseorang dengan metode unik untuk menjaga diri mereka tetap aman seperti Jiang Chen yang bisa mencobanya. Dia menggigit bibir merahnya dengan ringan dan tidak repot-repot mempertahankan sikap sopan saat ini. Saudara laki-laki Jiang Chen, saya tahu permintaan saya mengganggu, tetapi mungkinkah Anda bisa mengajari saya metode unik Anda untuk menghindari racun? Dia tampak sangat takut bahwa dia melampaui batas dan segera menekankan. Jangan khawatir, aku tidak akan memintamu melakukannya secara gratis. Anda dapat meningkatkan kondisi apapun yang Anda inginkan. Meskipun saya tidak dapat menawarkan Anda banyak dalam hal batu roh dan pil, saya dapat membayarnya kembali perlahan di masa depan. Jiang Chen menghela nafas dalam hati untuk melihat Ling Bier bertindak demikian. Gadis yang teguh ini telah menanggung beban yang terlalu berat di pundaknya yang lemah untuk ayahnya. Ini membuatnya dalam hati mengambil perhatian penuh hormat juga. Bukan masalah untuk mengajarimu cara menghindari racun, tetapi metode yang aku ajarkan padamu hanya akan memberimu kesempatan 50% untuk menghindari infeksi dari miasma. Sekali lagi, ini bukan untuk menakut-nakuti Ling Bier, tetapi metode penghindaran racun Jiang Chen sebagian merupakan hasil dari garis keturunan jangkrik yang kebal terhadap racun. Ini adalah asuransinya yang paling penting dan jelas sesuatu yang tidak dapat diambil untuk dibagikan dengan Ling Bier, karena itu berkaitan dengan jangkrik emas dari zaman kuno. Selain itu, bahkan jika Anda menghindari infeksi, peluang keberhasilan Anda hanya 30%. Nada bicara Ling Bier tegas. Saya bersedia untuk mencoba bahkan jika hanya ada sedikit keberhasilan. Papa telah menderita dengan kondisi ini selama bertahun-tahun sehingga jika dia tahu saya menghadapi keputusan ini, dia akan mendukung tindakan saya juga. Bahkan jika saya gagal, itu lebih baik daripada menyeret penderitaan ini. Jiang Chen sangat menghormati sikap tegas ini. Tidak ada orang yang memiliki tekad atau ketegasan seperti Ling Bier ketika menghadapi dilema seperti ini. Kakak Bier, aku bisa mengajarimu cara menghindari racun, tapi aku harus menekankan bahwa ini hanya akan mengurangi separuh kemungkinanmu diserang oleh miasma. Jika kamu membuat kesalahan sekecil apapun, miasma akan memakanmu dan kamu akan menyerah pada kondisi yang sama seperti ayahmu. Tubuh Ling Bier sedikit gemetar, tapi tekad masih memenuhi wajahnya yang menawan. Saat itulah pintu terbuka dan Ling Huier berlari masuk. Tidak, Kak, Huier tidak akan mengizinkan ini. Seharusnya Huier mengambil risiko ini. Kakak bisa menjaga Huier jika sesuatu terjadi padaku, tetapi jika sesuatu terjadi pada kakak, apa yang akan Huier lakukan tanpa dukungan dan tempat berlindung? Huier, jangan ribut. Ling Bier sedih dan pasrah melihat adik perempuannya, yang diduga berkultivasi dengan pintu tertutup, telah menyelinap keluar dan berkelahi dengannya untuk menyelamatkan ayah mereka.
Ling Huier berbalik dan menatap Jiang Chen dengan sepasang mata yang murni dan lebar. Kakak Jiang Chen, jangan pergi malam ini. Huier akan menemani Anda jika Anda mengajari saya cara menghindari racun. Aku akan menukarnya dengan tubuhku. Huier tidak ingin kakak harus membayar Anda batu dan pil setiap tahun jika sesuatu terjadi pada saya. Jiang Chen tidak bisa tidak mengingat apa yang terjadi terakhir kali dia melihat Ling Huier dan tersenyum sedih. Kapan aku pernah bilang aku ingin kalian berdua membalas budiku? Saya dapat memberikan metode ini kepada Anda secara gratis, tetapi Huier, dengan kepribadian Anda, peluang keberhasilannya kurang dari 10%. Petik 2. Meskipun Jiang Chen tahu bahwa sangat kejam untuk berbicara dengan cara ini, dia masih harus memberi mereka pengingat yang baik demi keselamatan mereka. Ling Huier mulai, tampaknya tidak percaya bahwa Jiang Chen akan begitu murah hati, tetapi juga sedikit tidak menerima kata-katanya. Kenapa hanya 10% untukku dan sampai 30 untuk Kak? Seberapa tinggi peluangnya jika Anda melakukannya sendiri? Petik 2. Jiang Chen tersenyum kecut. Pertanyaan Ling Huier selalu cerdik, sehingga dia tidak bisa menjawab. Dia sebenarnya telah membuat beberapa perhitungan internal sebelum berbicara. Bahkan jika dia mengambil ladang sendiri, dia membutuhkan setidaknya 10 hari hingga setengah bulan untuk menyembuhkan racun ini, dan dia hanya memiliki sekitar 80% peluang untuk berhasil juga. Peringatan paling kritis adalah dia harus menemukan item yang bertindak sebagai penangkal keempat jenis miasmas yang berbeda ini, membuat obat cair yang sempurna sebagai obatnya, dan kemudian memasukkannya ke dalam pasien melalui kesadaran. Seluruh proses itu sangat kompleks. Jika Jiang Chen mampu pulih kembali ke kondisi puncak kehidupan masa lalunya, dia secara alami memiliki jaminan penuh. Tetapi sekarang, dia hanya memiliki 70 hingga 80% jaminan untuk dikerjakan. Kedua saudara perempuan itu tampaknya sangat cocok satu sama lain. Ling Huier menatapnya dengan sedih, dan mata Ling Bier yang sigap berubah, menatapnya tanpa daya. Mereka seperti dua gadis kecil yang tersesat di jalan, membuat Jiang Chen menghela nafas terus-menerus dengan tatapan sedih mereka. Dia merenungkan bahwa Ling Su memiliki kekayaan yang cukup besar untuk memiliki sepasang putri yang luar biasa. Jika saya melakukannya, saya harus memiliki lebih dari 50% peluang sukses. Dia tidak cukup melukis dirinya sendiri ke sudut dan meninggalkan sedikit ruang gerak. Bab 532, Konvergensi di Gunung Rippler Meraj. Jaminan 50% sudah sangat menakjubkan bagi para saudari Ling. 50%. Ling Huier menempel ke lengan Jiang Chen dan mengayunkannya dengan keras. Maka kamu harus menyelamatkan ayahku, kakak senior Jiang Chen. Huier berjanji bahwa selama kakak laki-laki senior mencoba yang terbaik, Huier tidak akan melupakan hal yang dia janjikan kepada kakak laki-laki hari itu, apakah kamu berhasil atau tidak. Jiang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia mengingat kembali kejadian hari itu. Huier sering menyuarakan kata-kata yang sangat mencengangkan meskipun usianya masih muda. Sekarang setelah dia mengayunkan lengannya, senjata menakjubkan yang ada di dadanya akan bergesekan dengan lengannya setiap kali itu melintasi tubuhnya. Kelenturan yang luar biasa dari gundukan dagingnya terus menekan Jiang Chen ke dalam kesulitan yang semakin parah. Dia melemparkan permohonan bantuan dengan matanya ke arah Ling Bier, mengendalikan pikirannya dengan usaha dan mencegah dirinya dari bereaksi secara fisik. Jika dia memiliki reaksi seperti itu pada saat seperti ini, itu benar-benar akan sangat memalukan di depan para suster. Ling Bier menarik Ling Huier ke samping ketika dia melihat Jiang Chen demikian. Huier, jangan tidak sopan. Masalah ini sangat penting dan saudara junior Jiang Chen harus memiliki pertimbangan sendiri. Petik 2. Ling Huier cemberut dengan mulut kecilnya. Kak, kamu tidak bisa bertengkar denganku tentang ini. Ling Bier terdiam dan dia berjalan ke depan untuk melakukan upacara membungkuk. Saudara laki-laki Jiang Chen, saya tidak pernah meminta apapun dari siapapun dalam hidup saya. Bier meminta bantuan ini atas nama papa kami. Sebagai imbalannya, tidak peduli hasilnya, kami saudara perempuan akan menjadi pelayan Anda, seolah-olah sapi atau kuda, sebagai rasa terima kasih. Petik 2. Jiang Chen sekarang benar-benar kehilangan kata-kata. Sepasang saudara perempuan ini cukup cerdik. Situasi ini berkembang seolah-olah dia adalah penjahat besar yang memaksa keduanya untuk menandatangani kontrak menjual diri kepadanya. Dia melambaikan tangannya beberapa kali. Kakak Bier, pembicaraan apa yang ada tentang pembayaran antara mereka dari sekte yang sama? Pertama-tama kita harus mengumpulkan semua item yang sesuai dengan penawarnya.
Cahaya hanya akan sedikit terungkap tentang masalah ini setelah perjalanan ke Gunung Rippling Mirage. Semuanya hanya omong kosong jika kita tidak dapat menemukan ramuan roh yang sesuai. Lingbier membeku sedikit, dengan kegembiraan meluap dari matanya sesudahnya. Apakah ini berarti kamu sudah setuju untuk membantu, saudara junior? Kalian para saudari telah melakukan begitu banyak hal untuk ayahmu, aku tidak begitu dingin hati untuk tidak tersentuh melihat usahamu. Bagaimana saya bisa berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa? Para suster sangat gembira melihat Jiang Chen setuju. Lingbier menyeka ringan di sudut matanya, sedangkan Ling Huier bersorak gembira. Kakak senior Jiang Chen, Huier akan menepati janjinya. Saya tidak akan melupakan hari itu. Kita bisa bersumpah kelingking jika kamu tidak percaya padaku. Ling Huier menjulurkan kelingkingnya untuk bersumpah dengan Jiang Chen. Jiang Chen tersenyum. Adik perempuan Huier, beberapa hal tidak perlu disebutkan lagi. Jika saya melakukan ini karena mengharapkan imbalan, saya yakin Anda berdua tidak akan nyaman membiarkan saya memperlakukan ayahmu juga. Petik 2. Wajah Ling Huier menjadi kosong, sepertinya tidak mengerti. Di sekte dan lembah Roshi, semua jenius muda menatapnya dengan mata tamak, seolah ingin melahapnya. Dia merasa bahwa kakak laki-laki Jiang Chen seharusnya sama, tetapi apa yang dia maksud dengan kata-katanya? Pikirannya sederhana, jadi dia segera sampai pada kesimpulan bahwa Jiang Chen tidak menyukainya. Setelah menatap kosong untuk beberapa saat, dia menundukkan kepalanya dan bertanya, "Kakak Jiang Chen, apakah kamu tidak menyukai Huier?" "Ah ya, kamu pasti menyukai adikku, kan?" Lingbier segera tersipu merah menyala setelah mendengar kata-kata ini, tapi dia tidak menegur Ling Huier kali ini, malah berpura-pura tidak mendengar apa-apa saat dia berjalan ke tempat tidur ayahnya. Namun demikian, perhatiannya terfokus pada reaksi Jiang Chen. Satu pikiran mendominasi pikirannya saat ini, saya ingin tahu bagaimana saudara junior Jiang Chen memandang kami dua saudara perempuan. Adik perempuan Huier, kamu dan saudara perempuanmu adalah wanita cantik dengan kekuatan unikmu sendiri. Siapa di sekte yang tidak menyukaimu? Namun, jika saya mengambil keuntungan dari Anda selama masa genting ini, maka saya akan menjadi kurang dari manusia. Ling Huier tampaknya memahami kata-katanya, tetapi tidak sekaligus. Tetapi ketika Lingbier mendengar kata-kata ini, semangatnya sedikit turun sebagai tanggapan. Dia tahu bahwa Jiang Chen memperlakukan mereka secara berbeda dari para jenius lain di sekte tersebut. Dia membantu mereka bukan karena siapa mereka, tetapi karena dia benar-benar ingin membantu mereka. Lingbier sebenarnya agak sedih saat menyadari itu. Dia merasa bahwa semua pria muda di sekte yang mengangkat dia dan saudara perempuannya sebagai peri dari surga kurang disukai daripada Jiang Chen memandang mereka secara berbeda. Sayang sekali dia tidak merasakan itu dari kata-katanya. Meski sedikit kecewa, dia masih mengambil keputusan. Meskipun aku hanyalah seorang gadis, aku adalah seseorang yang menjaga kata-kataku. Jika saudara junior Jiang Chen benar-benar dapat menyembuhkan papa, maka saya tidak akan pernah menyesal menjadi pelayan atau bekerja keras seperti binatang beban baginya. Ada alasan mengapa Lingbier tampak begitu dingin dan jauh di permukaan. Sikap angkuh semacam ini sangat berguna dalam melindungi dua saudara perempuan di lingkungan seperti ini. Terlebih lagi, penyakit ayahnya benar-benar telah memberikan beberapa derajat ketegasan dan kemurungan pada kepribadiannya. Eksterior yang dingin juga akan menjauhkan Anda dari kesalahan, berfungsi sebagai semacam perlindungan diri. Namun, bahkan gunung es yang paling keras pun akan meleleh ketika bersentuhan dengan gaya panas. Bahkan mungkin menyebabkan es yang mencair membentuk sungai yang bergelombang. Pada akhirnya, hati manusia terbuat dari daging dan darah. Meskipun dia keluar dengan dingin, jantung yang berdetak di dadanya masih bersemangat. Hanya saja tidak ada yang pernah bisa menangkap hatinya dan membuatnya berdetak bersama-sama dengan mereka sendiri. Tapi sekarang, dia sepertinya samar-samar mendeteksi ritme orang lain. Namun, sebagai seseorang yang secara alami lambat untuk melakukan pemanasan terhadap orang lain, Lingbier menjadi sedikit gugup saat ini dan bahkan mulai terlalu peduli dengan keuntungan dan kerugian, menjadi takut. Dia tahu betul bahwa dia lebih rendah dari adik perempuannya dalam hal hati. Adik perempuannya masih anak-anak di hati, mencintai dan membenci secara langsung dan galak. Lingbier merasa tertekan untuk menekan rasa malunya ketika dia memikirkan tindakan adik perempuannya. Dia merasa telinganya terbakar bahkan memikirkan melakukan sesuatu yang serupa. Meraih tangan seorang pria dan meletakkannya di dadanya adalah sesuatu yang Lingbier tidak akan pernah bisa lakukan.
Jiang Chen tidak mengatakan apa-apa saat dia mengambil kuas di sampingnya, mulai menulis dan menggambar di atas kertas yang dia tarik ke arahnya. Dia dengan cepat selesai menulis diagnosis. Ada 4 jenis miasma di dalam tubuh Lingsu, dan 4 jenis penyembuhan yang berbeda diperlukan. Kakak senior Bier, Anda harus memberi perhatian ekstra pada 4 jenis ramuan roh ini selama perjalanan kali ini ke Tuan Rippling Mirage. Jika Anda tidak dapat menemukannya, saya telah menuliskan penggantinya masing-masing juga. Cobalah untuk mengumpulkan sebanyak yang Anda bisa. Saya juga akan mengawasi ketika saya memasuki gunung juga. Petik 2. Ling Bier buru-buru membuang semua pikiran acak di benaknya ketika dia melihat Jiang Chen menyerahkan daftar itu, dengan hati-hati menerimanya. Bier akan sangat mengingat bantuan besar saudara junior. Jiang Chen tidak berlama-lama lagi. Mari kita bicarakan sisanya setelah pertarungan pil. Aku akan pergi sekarang. Dia membuat persiapan terakhirnya setelah kembali ke kediamannya, dan mencurahkan seluruh perhatian dan waktunya untuk mempersiapkan pertempuran pil dalam 2 hari terakhir. Dia menerima beberapa penceritaan ulang tentang pertempuran pil dan asal-usulnya dari Penatua Yunni, tentang bagaimana pertempuran pil telah berlangsung akhir-akhir ini, dan berbagai jenius Dao pil dari berbagai sekte domain segudang dalam beberapa tahun terakhir. Itu membuat berkas yang cukup menyeluruh. Kelompok-kelompok itu berkumpul di Gunung Rippling Mirage setelah 2 hari. Meskipun itu adalah kompetisi pil, semua sekte memberikan penekanan yang signifikan pada prosesnya. Dari sisi Istana Regal Pil, Kepala Istana dan Qi secara pribadi memimpin rombongan dengan gegap gempita sebagai bentuk dukungan kepada Penatua Yunni. Jiang Chen telah memberikan semua perintah yang sesuai sehubungan dengan tempat tinggalnya sebelum berangkat dan berkumpul dengan kelompok saat mereka menuju ke Gunung Rippling Mirage bersama. Gunung Rippling Mirage berjarak ribuan kilometer dari Istana Pil Regal, yang terletak di barat daya yang dulunya adalah Kekaisaran Segudang. Disitulah ramuan roh tumbuh paling melimpah di seluruh Myriad Domain. Sebelum Kekaisaran jatuh, kekuatannya begitu besar sehingga menguasai semua sekte besar di Myriad Domain. Oleh karena itu, Kekaisaran selalu menikmati semua sumber daya terbaik. Ketika itu jatuh, 6 sekte besar telah membagi harta yang tersisa untuk mendorong laju pertumbuhan yang cepat, membentuk situasi yang terlihat hari ini. 6 sekte besar pernah bertarung sengit memperebutkan sumber daya Gunung Rippling Mirage, yang mengakibatkan banyak luka dan korban. Tidak ada sekte yang mau tunduk kepada orang lain, begitulah kesepakatan yang memunculkan pertempuran pil telah dibentuk. Rombongan tiba dengan sukses setelah beberapa hari perjalanan. Ketika mereka tiba, mereka menemukan bahwa Gunung Rippling Mirage bukan hanya satu gunung. Lebih tepatnya, itu mencakup beberapa pegunungan, wilayah yang luas yang mencakup beberapa ribu kilometer. Ketika seseorang melihat keluar area, pinggiran ditutupi oleh kabut yang diwarnai dengan warna biru samar, tampak mengepul seperti ombak yang meninggalkan banyak imajinasi. Ini adalah bagaimana Gunung Rippling Mirage menerima namanya. The Myriad Empire telah membangun Rippling Mirage Hall di luar kumpulan pegunungan ini. Terletak di pinggiran Gunung Rippling Mirage, itu adalah sebuah villa besar di mana keluarga kerajaan biasa mengumpulkan berbagai kekuatan dari Myriad Domain. Bahkan kemudian, itu cukup besar untuk menampung semua orang yang dipanggil, sehingga beberapa ratus orang yang terdiri dari 6 sekte peringkat keempat dan 20 sekte peringkat kelima hampir tidak cukup untuk mengisi tempat itu. Ketika dia melihat Rippling Mirage Hall yang megah dan megah, Jiang Chen dapat membayangkan betapa makmur dan kuatnya kekaisaran sebelumnya. Tingkat arsitektur yang ditampilkan aula ini jauh di atas dan bahkan melebihi bangunan terbaik di Istana Regal Pil. Hahaha, adik dan Qi, sudah beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Kamu bahkan lebih elegan dari sebelumnya. Tawa hangat terdengar di udara tanpa peringatan. Pendatang baru itu mengenakan jubah hitam dan berjalan dengan langkah besar, bergerak langsung ke arah mereka seolah-olah gelombang besar dari lautan luas. Saudara Oleh Tianming, kamu datang secara pribadi juga. Dan Qi berseri-seri dengan gembira saat melihatnya dan berjalan menyambutnya. Keduanya berpelukan, tertawa terbahak-bahak. Penatua Yunni menjelaskan dengan rendah di samping, itu yang terhormat Tuan Tianming, kepala sekte dari Sekte Utara Kegelapan. Posisinya tinggi dan mulia, dan dia memiliki hubungan paling dekat dengan kepala istana dan Qi. Sekte Utara Kegelapan juga yang paling dekat dengan Istana Pil Regal kami, dan kami paling sering berinteraksi dengan mereka. Petik 2. Kata-kata ini secara alami untuk Jiang Chen dan orang-orang muda lainnya. Generasi muda akan mengambil alih sekte cepat atau lambat,
dan akan bermanfaat bagi mereka untuk mendapatkan pemahaman tentang tata letak politik Myriad Domain. Jiang Chen dan Mu Gaoqi saling memandang, keduanya jelas mengingat bahwa murid-murid Utara Kegelapan adalah orang pertama yang disergap dan dibunuh oleh senjata tersembunyi Sekte Walkabout dalam perjalanan ke mata air roh itu. Mereka mengira sekte ini lemah karena itu, tetapi gagasan ini dengan cepat disingkirkan setelah melihat Tuan yang terhormat Tianming. Tingkat kultivasinya berada di alam bijak tingkat ke-7. Bahkan lebih tinggi dari Dan Qi sebagai pembudidaya bijak langit. Bab 533, Provokasi Kelas Berat. Penatua Yunni rupanya melihat kebingungan Jiang Chen saat dia mengirim pesan diam. Jiang Chen, kepala istana Dan Qi mengambil alih kekuasaan ketika dia berusia kurang dari 50 tahun. Sekarang, dia masih kurang dari 100, dan tidak ada kelas berat lain di Myriad Domain yang berada di puncak alam sage tingkat ke-5, akan menembus ke ke-6 seperti dia. Petik 2. Jiang Chen mengerti tanpa penjelasan Penatua Yunni. Kebingungannya saat ini bukanlah perbedaan kekuatan antara kepala istana Dan Qi dan Tuan yang terhormat Tianming, tetapi dia ingin tahu di level berapa kepala sekte lainnya. Di dunia bela diri Dao, wilayah yang berbeda, level yang berbeda, dan sumber daya yang berbeda akan melahirkan level jenius yang berbeda. Ketika Jiang Chen berada di kerajaan timur, menjadi Master Qi sejati pada usia 20 adalah suatu prestasi. Di kerajaan Sky Laurel, menjadi setengah langkah alam roh pada usia 20 tahun adalah sesuatu yang luar biasa. Dalam 4 sekte besar, hanya satu yang menginjakkan kaki ke alam roh bumi pada usia 20 yang dihitung sebagai seorang jenius. Dan di Istana Regal Pil, seseorang harus masuk ke alam asal sekitar 20 tahun untuk memiliki hak untuk memasuki lembah Roshi dan dipuji sebagai seorang jenius. Sedangkan di Myriad Domain, para jenius teratas antara usia 20 dan 30 diukur berdasarkan apakah mereka dapat menyerang alam bijak atau tidak. Namun, sebenarnya, tidak lebih dari 50 di antara generasi muda yang benar-benar memiliki kemampuan untuk menyerang alam bijak. Begitulah batas-batas Myriad Domain. Begitu seorang jenius top memasuki alam bijak, kecepatan kultivasi mereka akan turun drastis. Setelah memasuki alam bijak, akan sangat sulit untuk mengambil langkah maju lagi. Ambil Shen Qinghong, misalnya. Jika dia berhasil mencapai alam sage sebelum usia 30, maka langkah selanjutnya adalah maju ke alam sage bumi. Jika dia bisa melakukannya sebelum usia 60 tahun, maka dia akan diklasifikasikan sebagai jenius yang setara dengan Dan Qi. Jika dia melakukannya setelah 60, maka dia paling banyak berada di level Elder Yunni. Jika dia masih tidak bisa masuk ke alam bijak bumi setelah dia berusia 100 tahun, maka dia ditakdirkan untuk didiskualifikasi dari pencalonan posisi kepala sekte. Tentu saja, ini juga tidak mutlak. Kesulitan akan meningkat sekali lagi setelah memasuki alam bijak bumi. Setiap langkah maju akan penuh dengan kesulitan. Dan Qi telah menikmati pelayaran yang mulus di masa lalu dan telah memasuki alam bijak bumi sebelum berusia 60 tahun. Tapi begitu dia mengkonsolidasikan dirinya di dalamnya, dia terjebak dalam kemacetan karena kemajuannya yang mulus sebelumnya. Baru setelah dia bertemu Penatua Sun, dia telah menembus kemacetan ini dan berhasil mencapai puncak alam bijak tingkat ke-5, siap untuk menerobos ke tingkat ke-6 setiap saat. Bertemu Penatua Sun adalah kejadian kebetulan. Jika bukan karena ini, bahkan jika dia telah menembus alam bijak tingkat ke-5, dia tidak akan pernah memiliki kemampuan untuk menerobos beberapa kali seperti yang dia lakukan sekarang. Bagaimanapun, sumber daya terbaik terbatas di Myriad Domain, dan kekayaan besar diperlukan untuk mengambil langkah maju. Tanpa diragukan lagi, bertemu dengan Penatua Sun telah membentuk Dan Qi saat ini. Tianming menepuk bahu Dan Qi dan tersenyum. Saudaraku, aku sudah lama mendengar bahwa kamu telah menembus ke alam bijak tingkat ke-5. Sepertinya Anda akan menerobos ke alam bijak tingkat ke-6 kapan saja. Anda tentu saja adalah kepala sekte yang paling kaya di masa muda dan paling kaya dalam kekuatan. Dalam pandangan saya, Anda akan mengejar saya dalam 3-5 tahun lagi. Tuan terhormat Tianming berusia lebih dari 300 tahun, 3 kali lebih besar dari kepala istana Dan Qi. Tetapi mereka jelas adalah teman lama dan memiliki kepribadian yang menyatu dengan baik. Kakak Tianming, umurmu akan menjadi tidak habis-habisnya setelah kamu menerobos ke alam bijak langit. Anda bahkan akan memiliki harapan untuk menjadi kaisar berjudul saat itu. Dan Qi tertawa. Tianming tertawa terbahak-bahak. Kaisar berjudul, saya tidak punya ambisi seperti itu.
Jika saya bisa mencapai puncak alam bijak selama saya hidup, itu saja akan membuat saya mati tanpa penyesalan. Jadi dia berkata, tetapi semua orang tahu bahwa ini pasti bukan pikiran guru yang terhormat Tianming. Paling tidak, dia tidak akan menerima pemikiran seperti ini. Oh benar, saudaraku, aku seharusnya pergi untuk memberi selamat padamu karena telah membentuk aliansi dengan sekte pohon berharga terakhir kali. Tetapi salah satu murid pribadiku berada pada saat yang kritis dalam pelatihannya dan itu membuat beberapa hal mundur. Saya harap Anda tidak berpikir buruk tentang saya. Petik 2. Kelas berat dari semua sekte memang telah berpartisipasi dalam upacara aliansi, tetapi guru terhormat Tianming memang tidak hadir, dengan wakil kepala guru spiritual Qiming yang hadir menggantikannya. Kepala istana dan Qi tersenyum sembarangan. Saudara Oleh tidak perlu menjauhkan diri dengan kata-kata ini. Dia kemudian melambaikan tangannya pada rombongan anak mudanya. Kalian semua, datang dan sambut kepala sekte dari sekte utara kegelapan. Kepala Dark North sekte terkekeh riang, senyumnya semakin lebar setelah menyapu pandangannya ke Jiang Chen dan yang lainnya. Aku ingat keponakan bijak ini adalah Shen Qinghong, kan? Jika saya ingat, Anda adalah murid Elder Lian Cheng, yang akan menginjakkan kaki ke alam bijak. Anda benar-benar pantas mendapatkan gelar jenius, oke. Petik 2. Tatapannya kemudian berhenti sebentar pada Lingbier dan mengangguk setuju. Alam asal tingkat ke-9, jenius top. Bagus sangat bagus. Ketika dia melihat bahwa Jiang Chen hanyalah ranah asal tingkat ke-5, Tuan yang terhormat Tianming sedikit terkejut. Keponakan bijak ini terlihat agak asing. Haha, saudaraku, ini Jiang Chen, dan jenius muda yang dibesarkan bersama oleh Regal Pil Palace dan Sekte Pohon Berharga. Oh, ini adalah keponakan bijak Jiang Chen, yang Anda sekutu dengan Sekte Pohon Berharga. Sepertinya akulah yang tidak mengenali kehebatan. Tianming terkekeh dan mengangguk berulang kali. Bagus, dengan tingkat kultivasi Anda dari alam asal tingkat ke-5, dan bantuan besar kepala istana dan Qi dan Penatua Yunni, Anda tentu saja seorang jenius muda yang luar biasa. Anda pasti akan berjumlah banyak di masa depan. Petik 2. Guru yang terhormat Tianming ini tampak seperti orang yang sangat baik, tidak ada yang menyinggung, bahkan memuji anak-anak dan tidak mempengaruhi kepercayaan diri mereka. Ini agak langka, jadi Jiang Chen tidak melupakan sopan santun dan berterima kasih padanya. Terima kasih banyak atas kata-kata keberuntungan kepala sekte Tianming. Tatapan Tuan Tianming yang terhormat tertuju pada Mu Gaoqi terakhir. Dia menemukan pemandangan ini bahkan lebih jarang dan tidak bisa menahan tawa. Istana Pil Regal adalah sekte besar yang didirikan di atas Pil Dao, oke. Keponakan bijak ini adalah yang termuda, dengan kultivasi di puncak alam asal tingkat kedua. Dia harus menjadi jenius Dao Pil yang luar biasa untuk dapat berpartisipasi dalam pertemuan ini. Apa aku mungkin salah? Mu Gaoqi tak terhindarkan gugup menghadapi ahli alam bijak langit, jadi kepala istana dan Qi yang tertawa dengan ramah, potensi Dao Pil yang satu ini memang luar biasa. Dia memiliki konstitusi kayu bawaan dengan tatanan tinggi, dan jenius Pil Dao yang akan difokuskan oleh Istana Pil Regal saya untuk berkultivasi di masa depan. Aku telah membawanya keluar untuk melihat dunia kali ini. Istana Pil Regal secara alami harus mengemas identitas Mu Gaoqi sebagai satu dengan konstitusi kayu bawaan. Sosok semacam ini memiliki reputasi tertentu yang akan menarik lebih banyak perhatian dan menyebarkan nama Regal Pil Palace ke seluruh dunia. Efek dari karakter perwakilan seperti itu akan jauh jangkauannya. Jika Mu Gaoqi memiliki prestasi besar dalam Pil Dao suatu hari nanti, maka akan ada banyak orang yang datang untuk bergabung dengan Istana Pil Regal berdasarkan ketenarannya saja. Karakter seperti dia akan cukup untuk mempengaruhi nasib sekte selama 1000 tahun, dan bahkan memiliki potensi untuk mengangkat sekte ke tingkat yang lebih tinggi melalui kekuatannya sendiri. Bagaimanapun, potensi semacam ini akan diperebutkan dengan sengit bahkan di 8 alam atas. Konstitusi bawaan tidak begitu langka di 8 alam atas, tetapi salah satu dari urutan tinggi adalah penemuan langka 1 dari 1.000.000. Namun, konstitusi kayu bawaan dengan tatanan tinggi adalah yang hanya akan ditemukan sekali dalam 10 miliar. Sosok yang memiliki konstitusi itu akan diperebutkan dengan sengit begitu mereka muncul. Selama konstitusi kayu bawaan dari tatanan tinggi tidak hilang secara tidak sengaja dan sekte merawat jenius selama beberapa dekade, mereka pasti akan tumbuh menjadi dukungan kuat untuk sekte tersebut. Untuk sekte Dao bela diri, yang paling tidak mereka miliki adalah jenius bela diri Dao,
tetapi yang paling mereka inginkan adalah jenius pil Dao yang ekstrim. Bukan karena mereka kekurangan sumber daya atau resep yang dibutuhkan untuk memurnikan pil, tetapi mereka tidak memiliki ahli pil terbaik. Dibandingkan dengan kekurangan sumber daya, ada kekurangan yang lebih besar dari master pil hebat. Memang, ketika guru yang terhormat Tian Ming mendaftarkan perkenalan ini, cahaya ketidakpercayaan segera bersinar dari matanya. Wajahnya menjadi diliputi senyum saat dia menghela nafas dengan penghargaan. Luar biasa, luar biasa. Konstitusi kayu bawaan dengan tatanan tinggi yang sulit ditemukan bahkan dalam 1 dari 10 miliar telah muncul di Istana Pil Regal. Sepertinya sekte Anda benar-benar disukai oleh surga, Anda tidak memiliki akhir dari nasib baik. Seorang jenius Dao bela diri seperti Anda muncul pertama, kemudian jenius Dao Pil seperti keponakan bijakmu Gaoki kedua. Di mataku, Regal Pil Palace pasti akan menjadi kekuatan yang mengangkat myriad domain dalam 100 tahun. Tawa mengejek terdengar dari dekat. Oleh Tian Ming, sepertinya kebiasaan lamamu untuk memuji sembarang orang ke langit benar-benar perlu diubah. Suara itu menggelegar seperti gong yang pecah, sangat mengganggu telinga. Pemiliknya adalah seorang pria tinggi dan kekar, memberikan perasaan liar, gaya tak terkendali. Dia memiliki pedang besar yang diikatkan ke punggungnya dan berjalan dengan kekuatan dan ketenangan yang besar, dengan sengaja menunjukkan kekuatannya dan memberikan perasaan seperti pedang merobek udara saat dia melangkah maju. Orang ini memang kepala istana pedang suci Wang Jianyu. Namun, kelihayan guru terhormat Tian Ming dan didikan yang sangat baik tidak goyah. Dia tidak marah dengan kata-kata ini, dan malah terkekeh. Kau selalu sangat tajam, Jianyu. Kenapa kamu di sini sendirian selama pertarungan pil waktu itu? Petik 2. Wang Jianyu menyeringai dan tidak menjawab. Dia berjalan ke kepala istana dan Qi sebagai gantinya. Tidak buruk ya, puncak alam bijak tingkat kelima. Tapi, ketika dia mengarahkan pandangannya ke Jiang Chen dan murid-murid muda lainnya, sedikit ejekan meringkuk di senyumnya. Sayang sekali bahwa tidak ada satupun kultivator alam bijak di antara generasi muda Anda. Sayang sekali, sangat disayangkan. Jelas bagi semua orang bahwa dia ada di sini untuk memprovokasi Istana Pil Regal. Kepala istana dan Qi juga tersenyum acuh tak acuh. Kepala istana Wang, pertempuran pil di Gunung Rippling Mirage ada hubungannya dengan kompetisi pil. Jika Anda ingin memuliakan kecakapan bela diri dari Istana Pedang Suci, tidak akan terlambat untuk melakukannya di upacara agung segudang dalam waktu 3 tahun. Pertarungan pil adalah tempat para ahli pil dapat bersaing satu sama lain, sedangkan upacara besar adalah tempat generasi muda bertemu di Dao bela diri. Cemoohan Wang Jianyu berdasarkan Dao bela diri di pil battles memang agak tidak pantas. Wang Jianyu tertawa terbahak-bahak. Upacara besar segudang, haha. Saya harap 3 tahun adalah waktu yang cukup bagi seseorang dari generasi muda Istana Regal Pil untuk muncul dengan cara yang membuat mata semua orang berbinar. Dia akan pergi setelah dia selesai berbicara ketika dia tiba-tiba tersenyum misterius. Oh benar, izinkan saya menambahkan bahwa Istana Pedang Suci saya telah memiliki 2 orang jenius muda yang menerobos ke alam bijak. Mereka pasti akan melambung ke atas dengan satu gerakan di Grand Ceremony, hahaha. Bab 534, Pengejar Biar. Wang Jianyu pergi dengan penuh semangat dan meninggalkan suasana yang sedikit canggung. Kepala istana dan Qi memiliki ekspresi yang jauh di wajahnya, sedikit lekukan di bibirnya, jelas sama sekali tidak terpengaruh oleh provokasi semacam ini. Lebih tepatnya Shen Qinghong yang wajahnya yang gelap menunjukkan bagaimana dia terpengaruh oleh pertukaran ini. Ketika dia mendengar bahwa para jenius dari Istana Pedang Suci telah berhasil mencapai alam bijak, dan melihat bahwa dia masih tetap selangkah dari kemajuan ini, itu membuatnya merasa sangat sedih. Jiang Chen, di sisi lain, telah sampai pada kesimpulan diam-diam bahwa Istana Pedang Suci dan Istana Pil Regal jauh dari teman. Mereka bahkan mungkin saingan. Memang, Penatua Yunni berbicara dengan rendah, hubungan antara Istana Pedang Suci dan Istana Regal Pil kita telah mendingin karena perselisihan tentang aliran energi roh beberapa dekade yang lalu. Kepala istana tua belum meninggal saat itu, dan dia menggunakan kekuatan alam bijak tingkat 8 untuk benar-benar menekan Wang Jianyu untuk merebut nadi roh. Petik 2. Jadi itulah yang terjadi, tidak heran Wang Jianyu begitu memusuhi mereka. Ketika kepala istana tua telah meninggal, sekte tersebut buru-buru mendirikan dan Qi sebagai penggantinya. Sejujurnya, itu sedikit memaksa dan Qi melampaui kemampuannya, mirip dengan mengendarai keledai untuk menari. Namun,
Dan Qi telah menang dengan kuat melawan kekuatan yang merugikan bahkan di usianya yang masih muda, yang membuatnya memenangkan dukungan dari seluruh sekte. Bahkan Penatua Lian Cheng, orang yang paling disukai untuk menjadi kepala istana berikutnya, harus mengagumi karisma dan metode Dan Qi. Guru terhormat Tianming terkekeh, saudara laki-laki oleh Dan Qi, mulut keji Wang Jianyu terkenal di seluruh Myriad Domain. Ayo, mari kita berjalan juga. Murid-murid saya sedang menunggu untuk menyambut Anda. Tahukah Anda bahwa Anda adalah tujuan yang ingin dicapai oleh generasi muda? Anda adalah idola mereka karena telah menguasai istana regal Pil pada usia kurang dari 50 tahun. Petik 2. Kepala istana Dan Qi tertawa keras. Aku khawatir aku harus memerah karena kata-kata kakak laki-laki. Kelompok itu masuk saat mereka mengobrol dan tertawa, dengan peningkatan langsung pada orang-orang saat mereka berjalan ke Rippling Mirage Hall. Mereka dari 6 sekte peringkat keempat adalah pusat perhatian kemanapun mereka pergi. Saat kepala istana Dan Qi masuk, banyak dari sekte peringkat kelima berjalan untuk menyambutnya dengan sopan. Ada 8 tempat masing-masing dalam pertempuran Pil untuk 6 sekte peringkat keempat, dan masing-masing 4 tempat untuk 20 sekte peringkat kelima. Kekuatan sekte peringkat kelima jelas jauh lebih rendah daripada sekte peringkat keempat. Setiap sekte peringkat keempat kira-kira merupakan kekuatan gabungan dari 3 hingga 5 saudara mereka yang lebih lemah. Sekte peringkat keempat yang kuat seperti Katedral Agung bahkan mungkin 10 kali lipat kekuatan sekte peringkat kelima. Dapat dilihat bahwa berbagai sekte Myriad Domain sangat menekankan pada pertempuran Pil, karena semua kepala sekte secara pribadi memimpin kelompok dari sekte mereka. Beberapa petinju kelas berat yang berdiri di posisi paling menonjol memusatkan pandangan mereka pada Dan Qi dan Tianming ketika keduanya masuk. Ketika Jiang Chen melihat ke belakang, dia melihat ada 7 orang duduk di meja panjang. Kamu bisa bergerak bebas untuk sementara waktu, aku akan berbicara dengan kepala sekte sebentar. Dan Qi berbicara saat dia bergerak ke arah itu dengan Tianming. Keempat yang duduk bersama di arah itu adalah kepala keluarga dari 4 keluarga besar di Katedral Agung. Mereka adalah 4 terkuat di katedral dan setidaknya alam bijak tingkat ke-6. Yang terkuat dari mereka adalah kepala keluarga Gajah Suci. Di alam bijak tingkat ke-9, ia secara luas dianggap sebagai ahli terkuat di Myriad Domain. Kalian semua baru saja bertemu Wang Jianyu. Anda seharusnya sudah bertemu kepala sekte Zhu dari sekte Tristar sebelumnya, dan tidak peduli siapapun, Anda tidak boleh mengabaikan tetua keriput di sudut. Dia terlihat sederhana dan jujur, seperti seorang petani dari pedesaan, tetapi dia adalah salah satu karakter yang harus kamu waspadai di Myriad Domain. Beberapa lebih suka menyinggung kepala Gajah Suci daripada sesepuh dari sekte Walkabout ini. Dia kepala sekte Wei Wuying dan dia berbagi tingkat kultivasi yang sama dengan guru terhormat Tianming. Namun, keahliannya dalam meracuni membuatnya licik dan misterius, dan sangat sulit untuk dipertahankan. Dilihat dari pengaturannya, tampak jelas bahwa Katedral Agung adalah yang terkuat di antara 6 sekte besar di Myriad Domain. Semua yang lain hanya memiliki kepala sekte yang duduk di meja, tetapi Katedral Agung memiliki keempat kepala keluarga yang hadir. Mereka tampaknya tidak keluar dari tempatnya sama sekali karena tidak ada yang meragukan hak mereka untuk duduk di sana. Tampilan kekuatan Wang Jianyu yang jelas membuat Jiang Chen mengingat Feng Wanjian, orang yang hadir dalam perjalanan ke mata air roh kayu itu. Gaya mereka sangat mirip. Mereka yang suka memamerkan kemampuan mereka mungkin kuat, tetapi mereka tidak membangkitkan rasa takut. Sekte Walkabout tidak dapat diprediksi dan menakutkan, seperti kepala sekte Wei Wuying, yang masih bersikeras untuk duduk di sudut paling terpencil bahkan ketika semua orang sedang bersama. Dia adalah salah satu dari mereka yang secara naluriah menyembunyikan dirinya dalam-dalam. Dibandingkan dengan orang lain, ini adalah tipe yang menakutkan. Kepala sekte Tristar Zhu tampaknya berada di tengah-tengah kelompok dari semua aspek. Dia tidak pernah mencari pusat perhatian dan merupakan kepala sekte yang menjaga profil terendah di Myriad Domain. Tuan terhormat Tianming adalah orang baik dari Myriad Domain. Dengan kepribadian yang halus dan bijaksana, dia hanya mengucapkan kata-kata yang baik, dan tidak pernah menyinggung siapapun. Sebaliknya, Katedral Agung adalah yang paling mendominasi. Seperti yang ditunjukkan Sugang dan Yue Pan selama perjalanan ke mata air roh, mereka berdua mendominasi dan cerdas. Katedral Agung memang sekte pertama di Myriad Domain, dan selalu memandang diri mereka sendiri seperti itu. Penatua Yunni secara alami cukup populer dalam situasi seperti ini.
Banyak teman lama datang untuk mengobrol dengannya, dan dia berbicara kepada keempat anak muda itu, kalian semua harus pergi dan berbaur. Orang-orang muda harus lebih banyak berinteraksi satu sama lain. Dia meninggalkan mereka berempat dan pergi untuk mengejar beberapa teman lama. Ini adalah pertama kalinya Mugaoki menghadiri pertemuan yang begitu meriah, jadi dia merasa kurang lebih tidak nyaman. Namun Jiang Chen, tenang dan tenang, tidak menunjukkan sedikit pun kegugupan. Ini sedikit mengejutkan bahkan Ling Bier, seseorang yang terbiasa dengan pertemuan seperti ini. Saudara junior Jiang Chen berasal dari tempat kecil seperti 16 kerajaan, dan secara logis seharusnya tidak melihat banyak adegan seperti ini. Dia telah khawatir bahwa dia tidak akan digunakan untuk hal-hal. Tapi sekarang sepertinya dia terlalu khawatir. Sejak keduanya menjalin persahabatan, Ling Bier merasa lebih dekat dengan Jiang Chen dan terkadang memikirkan sesuatu atas namanya. Shen Qinghong selalu menganggap dirinya sebagai bos dari generasi muda Istana Pil Regal. Dia mengambil kesempatan untuk tertawa terbahak-bahak, Saudari Bier, Anda dan saya lebih akrab dengan berbagai murid dari sekte besar. Mengapa Anda tidak mengajak saudara junior Jiang dan Mu berkeliling? Alis halus Ling Bier menyatu sedikit. Kakak Shen, tolong panggil aku adik perempuan Ling saja. Untuk beberapa alasan, dia memiliki penolakan naluriah terhadap Shen Qinghong yang begitu maju untuk memanggilnya dengan sangat dekat. Dia bahkan samar-samar menolaknya. Dia entah bagaimana telah menurunkan Bier sebagai milik pribadinya dan menolak untuk mengizinkan sembarang orang memanggilnya begitu. Shen Qinghong merasa sedikit canggung, tetapi masih tersenyum gagah. Adik perempuan Ling, ini adalah pertama kalinya dua saudara laki-laki junior kami berkumpul di Myriad Domain. Kita harus menunjukkan sikap kita sebagai kakak dan adik mereka. Ling Bier mengangguk sedikit tapi tidak mengatakan apa-apa, tanpa sadar melirik Jiang Chen. Jiang Chen mengangkat bahu. Semua orang bisa melakukan apa yang mereka inginkan. Bagaimana menurutmu, Gaoki? Mu Gaoki cukup jujur, saya akan mengikuti saudara Chen. Ketika Shen Qinghong melihat Jiang Chen dan Mu Gaoki demikian, dia hanya berpikir itu karena mereka merasa sadar diri tentang tingkat kultivasi mereka yang rendah dan dalam hati terkikik. Dia membuat suasana elegan dan berkata kepada Ling Bier, sepertinya saudara junior Jiang dan Mu tidak begitu tertarik. Adik perempuan Ling, kenapa kamu tidak bermain-main denganku? Saya melihat bahwa setiap sekte pada dasarnya mengirimkan barisan terkuat mereka. Ini memang pertemuan besar. Ketika Ling Bier melihat bahwa Jiang Chen tidak berniat berjalan-jalan, dia secara alami juga tidak tertarik. Dia menjawab dengan lemah, saya sedikit lelah setelah perjalanan panjang. Anda pergi, saudara senior Shen, saya akan tinggal di sini dan merawat saudara-saudara junior. Petik 2. Shen Qinghong merasa malu dan marah dengan penolakan berulang-ulang Ling Bier. Dia sudah lama memandang Ling Bier sebagai sepotong daging untuk konsumsinya sendiri, dan bahkan sering berfantasi tentang pemandangan indah mengambil kedua saudara perempuan pada saat yang sama. Ketika dia melihat bagaimana ketidakpedulian tertulis di seluruh wajah dingin Ling Bier, jelas bahwa dia tidak begitu tertarik padanya. Ini menuangkan seember air dingin ke seluruh harga diri dan harga diri Shen Qinghong. Namun, ia memiliki beberapa kelihayan dan memahami teori tergesa-gesa belum tentu menjadi jalan menuju sukses. Dia menghibur dirinya dengan pemikiran bahwa Ling Bier tidak tertarik pada apapun sekarang karena penyakit ayahnya. Suatu hari, saya akan mendapatkan kedua saudara perempuan. Dia melontarkan senyum gagah saat pikirannya menyusuri jalan ini. Karena ini masalahnya, saudara lelaki bodoh ini tidak akan terus memaksa saudara perempuan junior. Saya akan pergi mengejar ketinggalan dengan beberapa teman lama. Petik 2. Shen Qinghong jelas ingin memamerkan jaringannya saat dia mulai terus menyapa orang lain setelah mengambil beberapa langkah ke depan. Dia adalah murid teratas di Istana Regal Pil dalam nama, jadi orang lain secara alami harus memberinya sedikit wajah. Dalam hal ini, tampaknya dia mengenal banyak orang dan cukup populer. Dia cukup bangga pada dirinya sendiri dan sesekali menatap Ling Bier. Namun, tindakannya hanya bermain ke galeri di mata Ling Bier, belum lagi pikirannya sama sekali tidak tertuju padanya. Shen Qinghong sedang menggoda seseorang yang sama sekali buta terhadap usahanya. Lama tidak bertemu, adik perempuan Ling. Sebuah bayangan hijau tiba-tiba muncul dari pilar di sebelah kiri. Seorang kultivator muda dengan pakaian murid sekte Walkabout berjalan mendekat, tersenyum riang pada Ling Bier. Ketika dia melihat orang ini, sedikit ketidaksukaan melintas di matanya yang sebelumnya jauh. Adik perempuan Ling,
apakah kamu tidak ingat saudaramu yang bodoh setelah hanya 2 tahun? Tahukah kamu betapa menyakitkannya aku merindukanmu selama 2 tahun ini? Pria muda itu memiliki ekspresi berlebihan di wajahnya yang diwarnai dengan beberapa tanda kekejaman yang menyeramkan, memberi orang lain perasaan yang menakutkan dan menakutkan. Tampaknya seluruh sekte Walkabout menganut gaya ini. Lingbier berbicara dengan acuh tak acuh. Ingatanku tidak terlalu bagus. Kamu siapa? Pria itu tertawa santai dan memukul dahinya dengan cara yang terlalu dramatis. Ai, sepertinya adik perempuan Ling masih menyimpan dendam padaku. Aku sudah memikirkan masalah ayahmu setiap hari selama 2 tahun terakhir, dan selama adik perempuan itu mau menikah denganku, aku, Wei Qing, menjamin bahwa aku akan menyembuhkan miasma ayahmu. Ketika Lingbier tidak dapat menemukan bantuan di Istana Regal Pil, dia pernah mengunjungi sekte Walkabout sendirian dan memanggil banyak ahli racun. Wei Qing adalah yang paling mahir dengan racun di generasi muda dan selanjutnya adalah keponakan kepala sekte. Itu membuatnya menjadi salah satu orang paling populer di generasi muda sekte Walkabout. Ketika dia melihat Lingbier, seolah-olah dia melihat peri. Dibandingkan dengan wanita licik dan pedas dari sekte Walkabout, dia jatuh cinta dengan sikap surgawi Lingbier. Namun, dia dengan cepat waspada ketika dia melihat betapa berlebihan dan tidak hati-hatinya dia. Anak ini seperti kentut bejat di sekte Walkabout, hanya memikirkan bagaimana menaklukkan Lingbier dan tidak peduli dengan miasma sama sekali. Ketika Lingbier memikirkan hal-hal di masa lalu, dia secara alami tidak ramah terhadap orang-orang dari sekte Walkabout. Dia menjawab dengan dingin, tidak perlu, Istana Pil Regal saya didirikan atas dasar Pil Dao dan akan memiliki penawarnya cepat atau lambat. Wei Qing terkekeh, jika Istana Regal Pil bisa menemukan jalan, kamu juga tidak akan pergi ke sekte Walkaboutku. Mengapa Anda harus menjaga jarak dengan saya setelah 2 tahun? Bagaimana Anda tahu saya tidak dapat menyembuhkan miasma jika Anda bahkan tidak memberi saya kesempatan? Sementara orang ini terlihat sopan dan sopan, dia sebenarnya memiliki bakat untuk pengejaran yang tak tahu malu dan tak kenal lelah. Bab 535, Femme Fatale. Orang itu tidak menerima sedikit pun bantuan dari Lingbier ketika dia membujuk dan mengganggunya tanpa henti dengan pengejarannya sebelumnya. Keinginannya untuk menaklukkan Lingbier hanya tumbuh semakin sengit selama bertahun-tahun, hampir berkembang menjadi salah satu iblis internalnya. Begitulah kemanusiaan kadang-kadang, semakin seseorang tidak dapat memperoleh sesuatu, semakin mereka menginginkannya. Sebagai seorang jenius dari generasi muda di sekte Walkabout, Wei Qing sangat memikirkan dirinya sendiri dengan latar belakangnya yang mengesankan. Dia merasa bahwa dia lebih dari pasangan yang cocok untuk Lingbier. Meskipun dia adalah seorang jenius dari Regal Pil Palace, dia tidak memiliki banyak fondasi atau pendukung yang layak. Tapi dia berbeda. Dia memiliki potensi luar biasa, latar belakang yang kuat, dan merupakan salah satu kandidat untuk mewarisi sekte Walkabout di masa depan. Di matanya, seharusnya tidak ada kesulitan baginya untuk mengejar Lingbier. Namun, dia berbeda dari Shen Qinghong. Meskipun yang terakhir juga menyukai Lingbier, dia masih memiliki sedikit tulang punggung yang membuatnya mempertahankan sopan santunnya. Wei Qing lahir di sekte Walkabout, sekte yang tidak peduli dengan pembawaan atau sikap. Mereka adalah pendukung kepraktisan dan hanya peduli pada hasil, tidak peduli metode yang digunakan untuk mencapainya. Oleh karena itu, Wei Qing hanya tahu bagaimana cara musang dan berburu, didukung oleh dorongan tanpa henti untuk tidak pernah berhenti sampai dia mencapai tujuannya. Shen Qinghong belum berjalan jauh ketika dia tiba-tiba mendengar seseorang mengganggu Lingbier. Di matanya, ini adalah seseorang yang secara terang-terangan bergerak pada wanitanya. Wajahnya membeku saat dia berjalan kembali dan berhenti di depan Wei Qing. Wei Qing, apa maksudmu dengan ini? Wei Qing tidak terlalu memikirkan wajah baru di depannya ini dan menjawab dengan nada berlebihan. Yo, bukankah ini jenius pertama dari Istana Pil Regal? Petik 2. Shen Qinghong menggigit kata-katanya dengan dingin, adik perempuan rumahku, Ling, tidak menyambutmu. Jauhi dia. Wei Qing memiliki wajah yang sangat tebal dan tidak merasa malu dengan tindakannya sama sekali. Apa, kau cemburu? Haha, saya katakan, Anda harus menyerah. Mereka mengatakan bahwa mereka yang berada di pavilion tepi laut adalah yang pertama menangkap bulan terbit. Anda telah berada dalam posisi yang menguntungkan selama bertahun-tahun tetapi masih gagal. Jelas bahwa saudari junior Ling tidak sedikit pun tertarik padamu. Saudara Shen,
Mengapa tidak memberikan kesempatan kepada saya? Saya yakin kita akan bisa mencapai kesepakatan. Shen Qinghong sangat marah. Kesal, wajah Wei Qing menjadi gelap. Shen Qinghong, aku mencoba memberimu wajah di sini. Apakah kamu akan pergi atau tidak? Shen Qinghong memproyeksikan aura yang mendominasi. Dalam hal kultivasi, Wei Qing ini hanya berada di puncak ranah asal tingkat 8, dan akan menjadi penurut jika harus berkelahi. Sedikit cahaya kekerasan mulai berkelap-kelip di mata Wei Qing saat dia mengangguk ringan. Bagus, sangat bagus. Shen Qinghong, Anda sebaiknya tidak bertemu saya di Gunung Rippler Mirage. Jika itu terjadi, wajahku adalah hal terakhir yang akan kau lihat. Jika ada orang lain di alam asal tingkat 8 yang mengucapkan kata-kata ini kepada Shen Qinghong, alam bijak setengah langkah, mereka akan diolok-olok sebagai bahan tertawaan. Namun, orang-orang dari Sekte Walkabout dikenal berbahaya dan licik, dan sangat mahir menggunakan racun. Mustahil untuk tetap waspada begitu mereka menggunakan racun di pertemuan seperti ini. Jejak kewaspadaan melintas di hati Shen Qinghong, tetapi sekarang setelah semuanya berkembang hingga titik ini, dia hanya bisa melanjutkan dengan nada yang sama. Dia mendengus dingin sebagai tanggapan, tunggu saja. Dia sudah memutuskan bahwa jika dia melihat Wei Qing di Gunung Rippling Mirage, dia akan melakukan langkah pertama dan menggunakan kekuatannya untuk sepenuhnya menekan Wei Qing. Saat keduanya melakukan duel verbal ini, mereka tiba-tiba menemukan bahwa Ling Bier telah membawa Jiang Chen dan Mu Gaoqi ke sudut lain. Wei Qing mendengus dingin, Shen Qinghong, kamu berhalusinasi jika kamu berpikir pihak lain bersedia. Apakah Anda pikir Anda adalah pahlawan yang menyelamatkan keindahan? Dia sama sekali tidak memikirkan tindakanmu. Sebuah bayangan melewati wajah Shen Qinghong. Saat dia melihat Ling Bier kembali, dia diserang oleh campuran emosi negatif. Dia agak iri pada Jiang Chen dan Mu Gaoqi. Apakah saudari junior Ling lebih suka bersama mereka daripada saya? Harus dikatakan, Ling Bier adalah pusat perhatian generasi muda kemanapun dia pergi. Dia adalah kekasih impian semua murid di Lembah Rosi dari Istana Pil Regal, dan juga menjadi fokus perhatian semua orang di seluruh Myriad Domain. Sudah beberapa tahun, saudari junior Ling. Kecantikanmu telah melampaui dirinya sendiri lagi. Adik perempuan Ling, saudara bodoh ini adalah Su Feiyang dari Sekte Tristar. Apakah saya mendapat kehormatan memiliki saudari junior menikmati minuman dengan saya? Petik 2. Adik perempuan Ling. Orang-orang tampaknya datang dalam arus gangguan yang tak berkesudahan, dengan cepat mendorong batas atas toleransinya. Di lain waktu, dia akan menghiasi mereka dengan ekspresi dingin, tapi kali ini, Jiang Chen bersamanya. Kekesalannya hanya tumbuh dengan kalimat penjemputan yang tidak pernah berakhir ini. Dia tidak sabar menunggu kompetisi pil dimulai. Jiang Chen juga sepertinya mendeteksi rasa frustrasi Ling Bier saat dia mengemukakan sebuah ide, Kakak Bier, cukup membosankan di sini, kenapa kita tidak berjalan-jalan di tempat lain? Mu Gaoqi segera setuju. Ya, ayo jalan-jalan di tempat lain. Saudara Chen, Anda pergi berjalan-jalan dengan kakak perempuan Ling. Aku akan pergi mencari tuanku yang terhormat. Jiang Chen tertawa ringan. Dan apa yang kamu butuhkan dari tuanmu yang terhormat? Berjalanlah bersama kami. Ling Bier mengangguk. Meskipun dia memiliki perasaan yang baik terhadap Jiang Chen, dia akan sedikit bingung jika dia dibiarkan sendirian dengannya. Dia semakin panik ketika melihat betapa ambigu nada bicara Mu Gaoqi, seolah mencoba menciptakan peluang bagi mereka berdua. Tanpa sepengetahuannya, kegugupannya juga dibumbui dengan sedikit antisipasi. Ketiganya baru saja akan melangkah keluar ketika Wei Qing terhuyung-huyung mengejar. Seringai nakal membelah wajahnya saat dia berbicara dengan Ryu, adik perempuan Ling. Jarang 6 sekte menemukan waktu untuk bertemu. Mengapa saudari junior tidak memanfaatkan kesempatan yang datang ini hanya sekali dalam bulan biru? Mengapa menyia-nyiakan kesempatan besar ini untuk berinteraksi dan berdebat dengan para jenius teratas dari Myriad Domain pada dua saudara junior yang tidak berarti banyak? Tidakkah menurutmu ini sangat disayangkan? Suasana hati Jiang Chen yang awalnya baik menguap ketika dia mendengar kata-kata itu. Ketika orang-orang ini terus-menerus datang untuk mengobrol dengan Ling Bier, dia tidak dalam posisi untuk banyak bicara. Tapi sesama sekte Walkabout ini mengejek dia dan Mu Gaoqi dalam usahanya untuk menjemputnya. Apa saudara junior yang tidak berarti banyak? Langkah Jiang Chen berhenti dan dia mendengus mengejek. Jenius teratas, maksudmu dirimu sendiri. Wei Qing selalu menempati posisi tinggi di sektenya,
dan telah menyuarakan kata-kata arogan yang secara terang-terangan tidak menghormati orang-orang di sekitarnya yang tahu berapa kali dalam 30 tahun hidupnya. Mereka yang dia pandang rendah tidak pernah berani berbicara kembali, dan dia benar-benar hanya melihat Jiang Chen dan Mu Gaoqi sebagai karakter kecil sekarang. Pikirannya telah sepenuhnya ditempati oleh Ling Bier. Jadi ketika Jiang Chen membalas, reaksi pertamanya adalah kedipan kaget sebelum amarahnya berkobar. Wajahnya menjadi gelap saat dia dengan agresif menjawab, "Apa? Anda punya sesuatu untuk dikatakan?" Jiang Chen memiliki ekspresi tidak peduli. "Jadi bagaimana jika aku melakukannya?" Wei Qing tertawa dingin. "Ketika Shen Qinghong mencoba memainkan pahlawan yang menyelamatkan kecantikan barusan, saya masih bisa melihatnya sebagai lawan. Tapi kamu ini apa?" Jelas bahwa tingkat kultivasi Jiang Chen di alam asal bumi benar-benar sampah di mata Wei Qing. Dia mungkin saja seorang jenius Pil Dao di Istana Regal Pil, tetapi kapan Wei Qing memberi seorang jenius Pil Dao rasa hormat? Adik laki-laki, jangan mempedulikan orang-orang yang tidak berguna seperti itu. Ayo pergi saja. Ling Bier jelas tidak ingin masalahnya sendiri menarik Jiang Chen juga. Namun, kendali seseorang tergelincir ketika pikirannya disibukkan dengan kekhawatiran. Faktanya, segalanya bisa diatur ketika dia tetap diam. Sekarang setelah dia berbicara, dia secara tidak sadar mengungkapkan fakta bahwa dia peduli pada Jiang Chen. Tatapan licik Wei Qing segera mendeteksi arus bawah yang halus ini. Tatapannya menjadi dingin dan jantungnya berdebar. Dia segera mulai menilai Jiang Chen dengan dingin. Apakah selera Ling Bier sangat berbeda dari kebanyakan orang sehingga dia menyukai saudara laki-laki junior dari sektenya sendiri? Mengukur Jiang Chen, Wei tidak bisa menemukan sesuatu yang istimewa tentang anak di depannya. Paling-paling, dia bisa mengakui bahwa Jiang Chen memiliki visual yang sedikit lebih baik. Jiang Chen tidak memiliki keinginan untuk berdebat secara verbal saat dia mengangguk menyetujui kata-kata Ling Bier. Dia mengabaikan tatapan teritorial Wei Qing dan berjalan di samping Ling Bier. "Apakah Anda tidak mengejar Ling Bier?" Jiang Chen sengaja bergeser lebih dekat dengannya, menjaga jarak yang tidak mengisyaratkan apa-apa, tetapi juga menunjukkan bahwa hubungan mereka lebih dekat dari biasanya. Memang, Wei Qing melotot cemburu saat melihatnya. Bagaimana mungkin dia tidak mengatakan bahwa karakter kecil dari Istana Pil Regal ini melakukan ini dengan sengaja, dan Ling Bier sedang bermain bersamanya. Dia merasa seperti badut, seolah-olah dia benar-benar dibodohi. "Bocah, lebih baik kamu berdoa untuk kesejahteraanmu sendiri agar kamu tidak berhasil masuk ke Gunung Rippling Mirage." Gigi Wei Qing mengeluarkan suara yang terdengar saat dia menggertakkan giginya dengan marah. Shen Qinghong tiba-tiba menghampirinya, tidak kehilangan kesempatan untuk mengejek, "Bagaimana, Sir Wei yang dibanggakan ditolak oleh kecantikannya. Apakah Anda merasa seperti sedang menyapu lantai dengan harga diri Anda?" Permusuhan asli Wei Qing sebenarnya tersapu ketika dia melihat Shen Qinghong. Dia tertawa dingin, "Shen Qinghong, untuk apa kamu mondar-mandir? Apakah Ling Bier lebih baik bagimu?" Shen Qinghong terdiam, dan keduanya benar-benar berbagi momen dalam kesengsaraan yang sama. Apa latar belakang anak itu? Meskipun Wei Qing tidak terlalu memikirkan Jiang Chen, dan terus terang bahkan tidak mau repot-repot bertanya tentang nama karakter kecil ini, api kecemburuan di dalamnya seperti ular berbisa yang menggerogoti hatinya, mengisinya dengan ketidaknyamanan yang tak terkatakan. Apakah kamu tidak pernah mendengar sekteku bersekutu dengan sekte pohon berharga?" Wei Qing berkedip dan kemudian sepertinya mengingat sesuatu. "Dia murid sekte pohon berharga. Siapa namanya lagi?" Tuan Wei harus mendapatkan kecerdasannya sendiri. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, kita dari sekte yang sama. Bagaimana saya bisa mengkhianati salah satu dari saya sendiri? Shen Qinghong diam-diam senang melihat Wei Qing mengarahkan kemarahannya pada Jiang Chen, tetapi mempertahankan tampilan yang murni dan tinggi saat dia berjalan pergi dengan bakat gagah. Sudut mulut Wei Qing berkedut saat dia mendengus dingin. Memposting badut. Apakah semua orang dari Istana Pil Regal ini palsu? Petik 2. Ketiganya dari sebelumnya berjalan keluar dari pintu samping aula dan segera tiba di halaman belakang. Adik laki-laki, bahwa Wei Qing jahat dan licik, dan menghindari semua moral dan prinsip dalam mengejar tujuannya. Anda harus waspada setelah menyinggung dia dengan kata-kata itu. Sesempit dia pasti akan membalas dendam. Saya khawatir. Jiang Chen mengangguk sedikit. Jangan khawatir kakak senior. Aku akan baik-baik saja selama dia tidak membuatku kesal. Jika dia melakukannya,
hari itu kebetulan adalah hari paling sialnya. Ini bukan Jiang Chen yang membunyikan klaksonnya sendiri, tetapi dia benar-benar tidak melihat dua kali pada apa yang disebut ahli racun ini. Dia benar-benar kebal terhadap racun, jadi untuk apa dia takut pada Wei Qing? Belum lagi selain burung pedang sayap emas, dia juga membawa semua makhluk roh kuat lainnya kali ini. Long Xiaoxuan, tikus penggigit emas, dan jangkrik emas kuno semuanya adalah kartu truf yang dia simpan sebagai cadangan. Dia datang untuk melucuti Gunung Rippling Mirage dari semua harta karunnya, dan tikus penggigit emas ada di sini tepat untuk kabur dengan semua ramuan roh di gunung. Long Xiaoxuan sedang bersiap untuk menjadi asisten yang hebat. Bagaimanapun, dia telah menjadi jengkel dengan kebosanan di mata air roh kayu, dan itu adalah waktu yang tepat untuk mengajaknya jalan-jalan dan belajar lebih banyak tentang dunia. Long Xiaoxuan sendiri sangat menginginkan hal yang tidak kurang. Ketika dia melihat betapa yakinnya Jiang Chen, Lingbier tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa diam-diam memutuskan bahwa jika dia memasuki Gunung Rippling Mirage, dia akan memikirkan cara untuk melindungi Jiang Chen dari balas dendam Wei Qing. Bahkan jika itu memengaruhi jumlah waktu yang dia miliki untuk memanen ramuan roh.